Selamat berjumpa sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Semoga berada dalam keadaan sehat dan tetap teguh di dalam iman. Perkenalkan saya, Pendeta Yusuf Toding, Pendeta Gereja Toraja yang melayani di Jemaat Telobatua, Klasis, Makassar Tengah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari menyiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh dan roh kita untuk sejenak bersama-sama memuliakan Tuhan, mendengarkan pujian, doa, dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian dengan judul lagu Di Jalanku Ku Diiring yang dinyanyikan oleh Ibu Endang Bidangan dan musik oleh Richard Nugracia Rirumah. Di
Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memuliakan Engkau karena Engkau Allah kami yang selalu menuntun kami di jalan-Mu. Kami bersyukur boleh berkesempatan lagi untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam acara saat teduh malam bersama dengan wilayah tempat Gereja Toraja. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah dan pakailah hamba-Mu ini untuk membacakan dan membawakan renungan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirman-Lah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 saya akan bacakan sekaligus menjadi renungan pada saat teduh malam bersama dengan wilayah tempat Gereja Toraja. Firman Tuhan berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersuka cita karena banyak orang yang mengasihi saya. Tidak sekedar menyapa, memberi ucapan selamat Natal dan Tahun Baru, memberi kado Natal, juga mengiringi dalam perjalanan hidup ini. Banyak orang di sekitar yang mengasihi saya, tetapi ada yang jauh lebih hebat kasihnya kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu kasih Allah. Allah pada hakikatnya kasih. Ia yang menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Ia menuntun, mengiringi kita, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, sekalipun kita sebagai ciptaan yang mulia telah jatuh ke dalam dosa. Ia ingin ciptaannya yang mulia itu memuliakan Dia di sepanjang hidupnya. Bahkan keinginan, rencana besarnya itu supaya setiap manusia ciptaannya memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dijanjikan itu dinyatakan, diwujud nyatakan dengan kasih-Nya yang besar melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia. Firman menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba yang kemudian kita kenal dengan Yesus Kristus. Ia hadir karena manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kasih-Nya yang besar ditawarkan kepada dunia, supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu keselamatan disebut sebagai anugerah Allah. Ditawarkan kepada semua manusia, orang yang baik dan orang yang jahat. Tetapi ingat, keselamatan itu sekalipun anugerah bisa sia-sia kalau tidak diterima dengan iman.
Karena itu kitab Efesus pasal 2 ayat 8 menegaskan, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Orang-orang yang percaya dan menerima kasih Allah yang besar itu di dalam Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal, tetap dalam bimbingan, tuntunan, diiringi Tuhan. Memang sungguh tak terselami cara Allah membawa orang untuk menerima keselamatan itu. Bisa saja seorang bapak yang rajin berkarya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarganya dengan istri yang takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin di gereja, dan anak-anak yang terlibat dalam pelayanan gereja. Sekalipun sudah sering dinasihati supaya bapak boleh bersekutu bersama jemaat di gereja, suatu saat ia mengalami penderitaan dan divonis sakitnya tidak akan sembuh lagi. Dalam derita yang ditanggungnya, ketika dokter sudah mengatakan bapak tidak lama lagi meninggal, ia sadar. Ia bertobat dan mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, waktuku sudah dekat. Tapi aku bersyukur karena di saat seperti ini Allah membuat saya bertobat dan percaya sungguh kepadanya. Dan masih banyak cara-cara Allah mengubah orang-orang supaya dapat menerima cinta kasih-Nya yang besar dan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini tawaran yang indah, yang ditawarkan langsung oleh Allah kepada ciptaannya yang mulia, yang telah rusak karena dosa, yang terus berjuang untuk memperoleh keselamatan. Dia Allah yang Maha Kasih. Cinta kasih-Nya hebat. Ia menjumpai manusia yang berdosa supaya manusia yang berdosa, saya dan Anda semua, memperoleh hidup yang kekal kalau kita percaya kepada Allah dan menerima Kristus. Celakalah kita, atau alangkah bodohnya kita kalau tawaran yang indah ini, anugerah keselamatan yang ditawarkan itu tidak kita terima, apalagi menolaknya. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerimanya dengan iman tetap yakin Ia selalu mengiringi kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, baik suka maupun duka. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberi pertolongan pada waktu yang tepat sampai kehidupan yang kekal yang disempurnakan itu menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang telah menyatakan cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia, bagi manusia yang berdosa, karena Engkau menghendaki ciptaan yang mulia itu memperoleh hidup yang kekal. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkau Tuhan yang telah mengaruniakan cinta kasih-Mu yang besar tetap menyertai kami, tetap mengiringi langkah hidup kami, bahkan suka maupun duka Engkau pakai untuk kebaikan kami. Hamba-Mu berdoa
bagi pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, Lembaga Pekabaran Injil Wilayah 4 Gereja Toraja, Tuhan terus pakai menjadi berkat. Dan Tuhan tetap menyertai, melindungi, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat saat teduh malam wilayah 4 yang tekun mengikuti saat teduh ini. Tuhan berkati mereka, sertai dan lindungi mereka di sepanjang kehidupan mereka. Jikalau mereka lemah, bahkan sakit, terlebih ketika terpapar virus corona, Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka, agar di dalam nama Yesus Kristus mereka memperoleh pemulihan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bergumul dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau buka jalan untuk keluar dari pergumulan hidup. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sungguh amat sangat besar bagi dunia, bagi kami yang lemah dan berdosa ini. Seluruh yang terlibat dalam acara ini, pembuatan video ini, persembahan pujian, juga musik, Tuhan berkati dan puaskan. Biarlah kami semua memakai apa yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa dan negara kami terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan berkuasa dan melindungi. Tuhan juga menyertai dan memperlengkapi pemimpin-pemimpin kami guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Juga mereka yang berjuang untuk menangani penyebaran virus corona, Tuhan perlengkapi, juga lindungi sehingga tetap sehat dan aman sampai perjuangan mereka terus membuahkan hasil. Ini sembah kami Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, demikian saat teduh bersama dengan wilayah 4 Gereja Toraja. Tetap semangat dan sehat, patuh terhadap protokol kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, juga menjaga jarak, tingkatkan imun, dan yakin Tuhan tetap melindungi kita semua. Akhirnya, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih.